Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Pybronis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi Break-Even Point. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Arina sebagai moderator. Halo, saya Fadil sebagai ketua kelompok. Saya Dwi sebagai wakil. Saya Amalia sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia sebagai anggota. Pertama, kita akan membahas pengertian dan komponen-komponen analisis break-even point yang akan dijelaskan oleh Fadil selaku ketua kelompok. Pengertian analisis break-even point. Break-even point atau titik impas adalah keadaan suatu perusahaan yang pendapatan penjualannya sama dengan jumlah total biayanya. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita rugi atau rugi labanya sama dengan nol. Sedangkan, analisis break-even point adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui berapakah pada volume atau jumlah penjualan dan volume produksi perusahaan yang bersangkutan tidak menderita kerugian, tidak pula memperoleh laba. Komponen-komponen break-even point. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan atau konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh, biaya sewa, gaji karyawan, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, variable cost atau biaya tidak tetap. Variable cost atau biaya tidak tetap adalah biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh, biaya bahan baku, biaya pengepakan, komisi penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, selling price atau harga penjualan. Selling price atau harga penjualan adalah harga jual per unit barang. Lanjut, kita akan membahas asumsi dan manfaat analisis break-even point yang akan dipaparkan oleh Anggun. Asumsi analisis break-even point. 1. Biaya dalam perusahaan dapat dibagi ke dalam golongan biaya tetap dan biaya variabel. 2. Besarnya biaya variabel berubah-ubah secara proporsional dengan produksi penjualan. 3. Besarnya biaya tetap berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi penjualan. 4. Harga jual per unit tidak berubah selama periode. 5. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Manfaat analisis break-even point adalah 1. Sebagai dasar atau landasan merencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencapai laba. 2. Sebagai dasar atau landasan untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan, yaitu untuk alat pencocokan antara realisasi dengan angka-angka dalam perhitungan break-even point. 3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah diketahui hasil-hasil perhitungannya menurut analisis break-even point dan laba yang sedang digunakan. 4. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Setelah asumsi dan manfaat, kita akan beralih ke fungsi analisis break-even point yang akan dijelaskan oleh Amalia. Fungsi analisis break-even point itu ada 3. Pertama, menentukan produksi minimum yang harus dibuat. Kedua, menentukan jumlah penjualan atau produksi yang harus dicapai. Dan ketiga, memproyeksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harga penjualan sehingga tidak lebih kecil dari titik impas atau break-even point. Selanjutnya, kita akan membahas analisis break-even point dalam usaha dagang yang akan dijelaskan oleh Arina. Dalam analisis break-even point dalam usaha dagang, saya akan memaparkan rumus-rumus break-even point. Yang pertama, ada rumus break-even point dalam satuan, yaitu biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua, rumus break-even point dalam rupiah, yaitu biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Next, kita akan membahas contoh soal yang akan dijelaskan oleh Dwi. Berikut adalah contoh soal break-even point. Zarah memiliki perusahaan smartphone dengan ketentuan sebagai berikut.
biaya tetap produksi sebesar Rp500.000, biaya variabel sebesar Rp1.000.000, harga jual per unit sebesar Rp1.500.000. Pertanyaannya adalah, berapakah unit yang harus diproduksi supaya perusahaan bisa mencapai break-even point tersebut? Untuk menghitung break-even point dalam unit, caranya adalah sebagai berikut. Break-even point sama dengan biaya tetap per dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Break-even point sama dengan Rp500.000 per dalam kurung Rp1.500.000 dikurangi Rp1.000.000. Break-even point sama dengan Rp500.000 per Rp500.000. Hasilnya adalah 1.000. Jadi di sini perusahaan harus memproduksi smartphone sebanyak 1.000 unit untuk bisa mencapai break-even point. Tadi merupakan menghitung break-even point dalam unit. Apabila menghitung break-even point dalam rupiah, caranya adalah sebagai berikut. Break-even point sama dengan biaya tetap per dalam kurung harga jual dikurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit. Break-even point sama dengan Rp500.000 per dalam kurung Rp1.500.000 dikurangi Rp1.000.000 per Rp1.500.000. Break-even point sama dengan Rp500.000 per Rp500.000 per Rp1.500.000 sama dengan Rp1.500.000. Jadi di sini supaya perusahaan mencapai break-even point harus mencapai penjualan sebanyak Rp1.500.000.000. Nah, itu dia pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian, terima kasih.